I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita anime Isura episode ke-1. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Scene pertama, kita pun diperlihatkan dengan gempa bumi yang amat dahsyat. Ini menyebabkan orang-orang yang ada di tempat itu pun juga ketakutan. Dan dari kejadian seperti ini, banyak tempat yang mengalami kerusakan saat itu. Tempat itu bernama Kota Labirin Nagan. Scene pun kemudian berpindah, menampilkan para siswa yang saat itu baru aja memasuki akademi. Kita pun diperlihatkan dengan seorang yang bernama Yuno, yang saat itu terpukau dengan sesosok cewek cantik yang sedang melewati dirinya. Sesampainya mereka di kelas, sang guru pun saat itu memberikan penjelasan tentang fenomena yang selalu terjadi di tempat mereka. Namun sama seperti sebelumnya, Yuno masih terus melihat wanita yang sebelumnya melewati dirinya. Ketika wanita itu menyadari bahwa Yuno sedang melihatnya dan mulai menoleh ke arah Yuno, Yuno malah memalingkan wajahnya karena malu. Bahkan setelah selesai mereka bersekolah, gadis itu pun mulai mengajak Yuno berbicara sembari meminta Yuno mengajarkannya seni kekuatan. Itu karena Yuno sangat ahli dalam seni kekuatan seperti itu. Yuno yang pada awalnya ingin menolak pun jadi tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar gadis itu memohon padanya. Dan di sini pun mulai terungkap, Kota Labirin Nagan merupakan kota bagi pelajar dan penjelajah yang dibangun tepat di tengah labirin. Yang udah pasti Raja Iblis juga ada di tempat ini di masa lalu. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan pertempuran para prajurit melawan robot mecha. Dan setelah usaha yang sangat panjang, mereka semua pun pada akhirnya berhasil melumpuhkan robot itu. Itu membuat robot itu tidak lagi bisa bekerja. Itu adalah hal yang biasa muncul dari dalam labirin. Namun entah kenapa, akhir-akhir ini mulai semakin agresif. Tiba-tiba, robot mecha yang harusnya udah mereka hancurkan malah bangkit kembali. Para manusia itu pun masih berusaha menghentikan robot itu dengan segenap kekuatan mereka dengan cara mencari sirkuit segelnya. Namun scene pun kemudian kembali menampilkan Yuno yang saat itu sedang mengajari temannya. Dan berkat ajaran dari Yuno, temannya itu pun perlahan-lahan mulai menguasai seni kekuatan. Mereka pun kemudian menghabiskan waktu mereka bersama seperti bermain-main, makan di kantin, dan yang lain-lain. Temannya pun juga sempat bertanya kepada Yuno, apakah ada orang yang disukainya. Namun saat itu, Yuno tidak menjawab pertanyaan itu. Di momen ini, fakta tentang dunia pun mulai terungkap. Ternyata, di labirin itu masih banyak rahasia dan relik kuno yang belum bisa dipecahkan oleh umat manusia. Namun meskipun begitu, mereka merasa lega karena Raja Iblis yang sesungguhnya telah mati. Namun tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang amat dahsyat di tempat itu yang menciptakan reruntuhan tepat di setiap sudut kota. Bahkan beberapa orang yang ada di tempat itu pun mulai tertimbun reruntuhan. Yuno dan temannya yang melihat semua ini pun sangat terkejut dan langsung panik di tempat itu. Namun semuanya ternyata nggak berakhir di sini. Muncullah sebuah cahaya terang tepat di belakang mereka. Dan sebuah ledakan besar pun terjadi.
Bahkan di kejadian ini, teman dari Yuno pun saat itu langsung terbunuh karena datang seorang robot mecha yang saat itu mencabik-cabik tubuhnya. By the way, anime yang Mimin bahas ini sebenarnya terlalu horor untuk dilihat. Mimin aja lihat adegannya agak ngeri. Jadi buat yang gak tahan sama anime sadis, Mimin saranin jangan nonton anime ini secara langsung. Karena ini ngeditnya aja takut kena dolar kuning. Ya intinya, di sini tuh banyak banget kejadian pembantaian yang terjadi yang menyebabkan banyak umat manusia yang meninggal di tempat itu. Sampai pada akhirnya, Yuno pun saat itu terpaksa meninggalkan temannya dan mencoba lari sendirian dari kumpulan robot-robot pembantai umat manusia. Bahkan dalam beberapa detik aja, kota yang awalnya tentram pun mulai berubah menjadi lautan api. Bahkan saat itu, manusia yang selamat sepertinya cuma Yuno seorang. Umat manusia selama ini ternyata telah dikecoh karena meskipun Raja Iblis yang sebenarnya telah tiada, bencana seperti itu masih terulang lagi di masa saat ini. Tiba-tiba muncullah satu robot tepat di belakang Yuno. Sambil gemetar, Yuno pun merapal mantra untuk melancarkan serangan ke arah robot itu. Serangan itu pun berhasil mengenai sang robot dan membuat robot itu pun terjatuh. Dan robot itu pun malah mati gitu aja. Yuno yang menyadari itu pun merasa menyesal karena sebelumnya dia tidak menyelamatkan temannya. Itu karena Yuno nggak tahu bahwa dirinya bisa mengalahkan robot itu dengan semudah itu. Namun gak lama setelah itu, muncul lagi banyak robot yang saat itu mulai mengepung Yuno dari segala arah. Yuno pun kembali menggunakan kekuatan untuk menghancurkan beberapa robot di tempat itu. Tapi sayangnya, ternyata masih ada beberapa robot yang saat itu masih tersisa. Ketika Yuno saat itu udah pasrah sama hidupnya, tiba-tiba sesuatu pun langsung menghancurkan robot-robot itu. Dan muncullah seseorang tepat di sebelah Yuno. Ini membuat Yuno pun terkejut. Melihat Yuno yang saat itu pasrah sama kematiannya, pria itu pun bertanya kepada Yuno, apakah dia suka sama kematian. Dan di sini pun diketahui, pria itu merupakan pengunjung dari dunia lain. Ketika Yuno masih terkejut melihat semua robot golem yang saat itu bisa dibantai dengan sebuah pedang, pria itu malah menyepelekan semua robot golem itu karena mereka semua terlalu lambat jika dibandingkan dengan ayunan pedangnya. Pria itu pun kemudian bertanya kepada Yuno, apakah Yuno masih menyimpan beberapa makanan. Namun Yuno yang mendengar itu pun malah menyuruhnya untuk lari dari tempat itu, karena Yuno menganggap tidak ada harapan lagi di tempat ini. Yuno pun saat itu menunjuk ke arah sesuatu, dan terlihatlah robot golem raksasa yang ternyata merupakan labirin itu sendiri. Ketika Yuno mengatakan itu, dengan cepat pria itu pun langsung menghancurkan robot golem yang tiba-tiba muncul di belakang Yuno. Dia tidak menghiraukan perkataan dari Yuno sebelumnya dan kembali menanyakan tentang makanan. Yuno kemudian berkata bahwa dirinya memiliki makanan yang tersisa, tapi rasanya tidak enak. Pria itu pun berniat melakukan barter dengan Yuno dengan menghabisi monster golem raksasa itu demi makanan. Yuno yang melihat keberanian dari si pria itu pun kemudian bertanya siapa sebenarnya dirinya. Pria itu pun kemudian menjawabnya bahwa dia adalah seorang Yangyu yang bernama Sojiro, yang merupakan yang terakhir yang ada di tempat ini. Sojiro juga sempat bertanya tentang teknik kata yang dikeluarkan oleh Yuno sebelumnya. Dia bahkan meminta Yuno untuk mengajarinya, tapi Yuno mengatakan bahwa pengunjung dari dunia lain tidak bisa menggunakan kekuatan seperti ini. Mendengar itu, Sojiro yang gak suka memikirkan hal merepotkan pun langsung melesat untuk menghancurkan robot golem raksasa itu. Beberapa robot golem pun saat itu muncul di tempat itu, namun semuanya bisa dihancurkan oleh Sojiro. Sojiro pun kemudian bergerak dengan sangat cepat dan langsung bertarung dengan golem raksasa itu.
Setelah usaha yang sangat panjang, robot golem itu pun mulai memadatkan kekuatan besar di pusat kendali. Dan sesaat setelah itu, ledakan besar itu pun kembali terjadi di tempat itu. Namun itu saja ternyata nggak cukup untuk menghentikan pergerakan dari Sojiro. Sojiro pun kemudian tiba-tiba muncul dan menebaskan pedangnya ke arah golem raksasa itu. Golem raksasa itu pun kemudian bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Namun Sojiro yang melihat itu semakin kesenangan dan langsung melancarkan serangan terakhir ke arah robot raksasa itu juga. Dan pada akhirnya robot raksasa itu pun musnah sepenuhnya. Ini juga membuat robot-robot lain yang tersisa pun juga mati di tempat itu. Yuno yang melihat itu semua pun terkejut karena Sojiro bisa mengalahkan robot raksasa itu dengan sangat mudah. Namun Yuno masih kebingungan. Kenapa labirin itu baru bergerak di hari ini? Yuno pun bertanya-tanya, apakah labirin bangkit karena merasakan kekuatan dari Sojiro, atau labirin itu bangkit karena Sojiro lah yang mengaktifkan robot raksasa itu. Setelah itu, Sojiro pun kembali mendatangi Yuno dan menjelaskan kenapa dirinya mampu mengalahkan golem raksasa itu. Dan saat dirinya mau pamit, Yuno pun memberikan makanan yang tersisa kepada Sojiro. Dan di sini Yuno pun mulai menyadari sesuatu, bahwa dirinya sangat membenci orang-orang kuat, orang-orang yang bisa hidup biasa-biasa aja di dunia seperti ini, orang-orang yang membuat bencana sebagai lelucon. Tapi karena alasan itu juga, Yuno harus bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Dan setelah itu, Sojiro pun berkata kepada Yuno bahwa dia akan pergi ke tempat selanjutnya. Itu karena Sojiro ingin mencari hal-hal menyenangkan lain yang ada di dunia ini. Namun Sojiro nggak tahu harus menuju kemana. Dan karena itu, Yuno pun menyarankannya untuk pergi ke Auretia. Auretia merupakan negeri terluas yang ada di dunia ini. Sojiro yang mendengar itu pun langsung bertanya, apakah ada orang kuat di tempat itu? Dan raut wajahnya pun mulai tersenyum setelah mendengar bahwa banyak orang kuat berkumpul di tempat itu. Apalagi berdasarkan penjelasan dari Yuno, Auretia sedang mengumpulkan pahlawan dari seluruh dunia dan berencana melakukan sesuatu yang besar di dunia ini. Sojiro yang mendengar itu pun langsung tertarik. Dan entah kenapa, Yuno sepertinya memiliki dendam kepada Sojiro. Dia menginginkan Sojiro menghadapi musuh yang lebih kuat dari dirinya, supaya Sojiro bisa memahami perasaan orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa saat bencana tiba. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Episode 1 pun kemudian ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!